Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemahaman peserta didik. Anggota kami yang terdiri dari yang pertama Ayu Wulandari, NIM 4361, yang kedua Arifan Sukoco 4362, saya sendiri, saya Safika Yera Yuleha, NIM 4367, dan Dwi Setiani Mukti. Penerapan teori. Yang pertama, teori behavioristik, di mana teori belajar behavioristik ini dikemukakan oleh Pavlov, yaitu tentang pengkondisian asosiatif antara stimulus dan respon. Pada eksperimen ini dijelaskan bagaimana cara membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel diberikan, ia akan merespon dengan mengeluarkan air liur, walaupun tanpa diberikan makanan. Karena pada awalnya anjing tidak merespon apapun ketika mendengar bunyi bel. Seperti contoh gambar di samping, ketika bunyi bel dibunyikan, itu berupa stimulus yang diberikan kepada anjing. Untuk itu, respon yang diberikan kepada anjing yaitu mengeluarkan air liur. Lalu untuk contohnya adalah ketika guru menyuruh salah satu siswa atau seluruh semua siswa di dalam kelas untuk menghafalkan surat, yaitu surat berupa Al-Waqiah, dan ternyata ada yang dapat menghafalkannya. Kemudian, dalam kondisi seperti ini, anak berhak mendapatkan nilai akhir atau hadiah berupa rapot atau penambahan nilai di rapot. Untuk itu, ketika anak dapat menghafalkan semua ayat atau yang kedua yaitu teori belajar menurut Tordik. Teori belajar menurut Tordik adalah interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori SR ini dikatakan bahwa proses belajar kali pertama organisme atau orang belajar melalui proses trial and error. Eksperimen yang dilakukan adalah pada kucing yang lapar dimasukkan ke dalam kandang atau ke dalam kotak kerangkeng atau puzzle box yang dilengkapi dengan alat pembuka bila disentuh. Sementara di luar kotak putih akan disediakan atau ditaruh ikan. Kucing dalam kotak tersebut akan bergerak ke sana kemari untuk mencari jalan keluar, tetapi kucing tersebut gagal. Kucing terus melakukan usaha dan gagal karena dalam keadaan ini, terus-menerus, pada suatu ketika kucing tanpa sengaja berhasil menarik sesuatu tali dan membuka pintu tersebut. Tanpa disengaja, pintu kotak kerangkeng terbuka dan kucing pun dapat memakan makanan yang ada di depannya. Seperti gambar di samping, kita dapat amati bahwa kucing tersebut setelah dimasukkan ke dalam kandang dengan keadaan terkunci dan tak ada tombol, maka di depannya akan disajikan sebuah makanan. Hukum ini mengandung bahwa proses belajar pada diri terampil atau mempraktikkan karena si anak sering berlatih atau diuji keterampilan atau senantiasa membaca akan berhasil atau tidak berhasil sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang efektif. Latihan yang diterima. Semakin sering banyak siswa melakukan latihan, akhirnya dia akan terampil melakukannya. Semakin siswa pandai membaca dan mengulangi materi yang dipelajari, maka anak akan menjadi semakin tahu dan paham akan materi yang diberikan. Lalu yang selanjutnya adalah teori menurut Skinner. Skinner mengidentifikasikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Proses ini biasanya disebut dengan operant condition. Pada eksperimen Skinner ini, mula-mula tikus mengeksplorasi peti sangkar dengan cara lari ke sana kemari, mencium benda-benda yang ada di sekitarnya, mencakar dinding, dan sebagainya. Tingkah laku tikus ini disebut dengan imitate behavior atau tingkah laku yang terpancar dari organisme dengan mempedulikan stimulus tertentu. Kemudian, salah satu tingkah laku tikus seperti cakaran, sentuhan, moncong dapat menekan pengungkit. Tekanan pengungkit ini mengakibatkan munculnya butir-butir makanan ke dalam padanya. Butir-butir makanan yang muncul merupakan proses
Reinformer disebut dengan tingkah laku operan yang harus meningkat apabila diiringi reinformer, yaitu penguatan berupa butiran makanan ke dalam wadah makanan. Contoh dalam penerapan teori Skinner ini adalah kegiatan pembelajaran. Salah satu bentuk penguatan yang dapat dilakukan guru yaitu memotivasi siswa agar lebih baik ketika dalam pembelajaran. Penguatan itu dapat penguatan berupa verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan lewat ucapan, lisan. Jadi setelah kata-kata yang dilontarkan untuk menanggapi setiap perilaku yang dilakukan oleh peserta didik. Sebagai contoh, guru bertanya, siapa hewan yang memiliki ciri-ciri dapat memutuskan ekornya? Lalu siswa pun menjawab, cicak. Guru akan memberikan penguatan, iya benar sekali. Jawaban yang kamu berikan, hewan tersebut adalah hewan cicak. Karena hewan cicak termasuk hewan yang dapat memutuskan ekornya. Selanjutnya yaitu teori sosial kognitif. Menurut Bandura merumuskan teori belajar ini dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui penguatan sosial, perilaku kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi dalam lingkungan pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, sebaliknya faktor perilaku juga mempengaruhi pada lingkungannya. Sebagai contoh adalah ketika siswa diminta untuk mempersiapkan alat dan bahan untuk mempraktikkan proses rangkaian listrik, siswa tersebut akan menyiapkan alat dan bahan yang telah diinstruksikan guru, lalu merefleksikan pengalaman yang telah dilakukan melalui pertanyaan yang diberikan guru atau melalui lembar yang telah disediakan oleh guru. Kelompok siswa yang berkelompok itu dapat saling berdiskusi. Siswa lain dapat memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Lalu selanjutnya adalah teori yang selanjutnya yaitu tentang teori konstruktivisme, teori belajar menurut Jean Piaget. Pada pandangan konstruktivisme ini, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji dan sebagai macam pengalaman baru. Lalu yang kedua, teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Dalam penerapan model pembelajaran konstruktivisme ini adalah pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber dalam belajar menjadi salah satu sumber belajar yang sangat penting, memiliki nilai-nilai yang berharga dalam rangka proses pembelajaran peserta didik. Lingkungan dapat memperkaya bahan-bahan dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan alam. Lingkungan sosial adalah kondisi lingkungan seperti guru, teman, atau warga sekitar yang selanjutnya adalah model-model pembelajaran Selanjutnya adalah model-model pembelajaran dan penerapannya. Yang pertama, yaitu model pembelajaran Contextual Teaching Learning atau CTL. Pembelajaran Contextual Teaching Learning atau CTL. Contextual teaching ini merupakan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan di kehidupan nyata saat ini. Dengan situasi nyata yang berkembang, peserta didik dapat menghubungkan dan menerapkannya pada pembelajaran. Sebagai contoh adalah ketika dalam pembelajaran musyawarah, MAPEL atau materi PPKN, siswa di kehidupan nyata dapat melakukan kegiatan musyawarah untuk pemilihan ketua kelas atau pemilihan regu piket atau yang lainnya, dan itu dapat dilakukan untuk mencapai dalam memperoleh tujuan dalam pembelajaran.
Selanjutnya adalah PBL atau Problem Based Learning, salah satu model pembelajaran di mana permasalahan bertindak sebagai kontrol dan pendorong untuk terjadinya belajar. Keterkaitan dengan prinsip konstruktivisme memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar agar terjadinya proses pembelajaran. Seperti contoh materi PPKN dalam menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siswa diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan, merawat lingkungan yang ada di sekitar. Siswa dapat memperoleh sumber dari lingkungan yang ada di sekitarnya dan dapat membedakan antara sampah organik dan anorganik. Selanjutnya yaitu PJBL atau Project Based Learning. Project Based Learning ini merupakan penerapan dari pembelajaran aktif teori konstruktivisme dari Piaget. Teori selanjutnya adalah PJBL atau model pembelajaran Project Based Learning, merupakan penerapan dari pembelajaran aktif dari teori konstruktivisme, yaitu yang dikemukakan oleh Piaget serta teori konstruktivisme lainnya. PJBL merupakan salah satu model pembelajaran yang penting dan dapat menolong peserta didik dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Contoh penerapan adalah pada pembelajaran IPA, di mana siswa tentang materinya tentang aliran listrik, di mana siswa diminta untuk merangkai atau membuat aliran seri dari paralel maupun campuran. Untuk penerapannya pada pembelajaran PJBL yang berbasis proyek sehingga siswa dapat menciptakan proyek yang dilakukan atau yang dihasilkan. Kasus motivasi belajar yang pertama yaitu Tania 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Cara untuk memotivasinya adalah guru dapat memberikan dorongan berupa perkataan yang dapat membangkitkan semangat kepada Tania agar termotivasi dalam melakukan pembelajaran, atau guru dapat melakukan pendekatan dengan cara mencari tahu apa kesenangan atau minat yang dimiliki oleh Tania sehingga guru dapat memberikan motivasi berupa dorongan yang dapat memotivasi peserta didik tersebut. Dalam mengaitkan pembelajaran, guru juga dapat memberikan pengaitan antara minat yang disukai dengan materi pembelajaran sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan. Lalu yang kedua yaitu Samuel. 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut dan gagal yang kuat. Cara untuk memotivasi Samuel yaitu adalah menggunakan rasa cinta atau menanamkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap diri sendiri. Apapun yang telah dilakukan akan memperoleh kegagalan maupun kesuksesan. Kembali lagi kepada diri guru tersebut, guru dapat memberikan pemecahan masalah dengan cara setiap kegagalan akan menghasilkan sukses yang tertunda sehingga peserta didik tersebut akan termotivasi untuk terus mencoba walaupun berkali-kali gagal. Meskipun gagal, guru dapat memberikan motivasi dorongan dengan perkataan atau memberikan dengan materi-materi yang lainnya. Lalu yang kasus yang ketiga yaitu Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Cara guru untuk memotivasi yaitu dengan memberikan pembelajaran tentang pertanyaan dan peserta didik mengerjakan tugas dengan baik. Tujuannya untuk menumbuhkan motivasi pada proses pembelajaran dan menyelesaikan dengan tuntas, sehingga tidak ada lagi tentang peremehan atau meremehkan teman yang lain untuk melihat kemampuan teman-temannya. Guru juga kemudian membiarkan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan tersebut secara tuntas. Selain itu guru dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. Metode pembelajaran yang variatif melibatkan seluruh peserta didik di dalam kelas. Lalu untuk kasus yang keempat yaitu Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan pada saat ini tinggal bersama orang tuanya. Untuk cara mengatasinya atau memotivasinya yaitu kita dapat menghubungi orang tua atau bibinya secara langsung untuk mengetahui
alasan mengapa Robert tinggal kepada bibinya, apakah kebutuhan secara fisiologis Robert tersebut tidak terpenuhi atau bagaimana. Terus kita dapat sebagai guru kita dapat mencari informasi yang lainnya. Kita dapat menemukan masalah dengan cara mencari tahu kebutuhan yang sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, sehingga guru dapat menemukan atau memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Semisal untuk kasus Robert ini, fisiologisnya belum terpenuhi, kita dapat berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk memberikan bantuan berupa baju, seragam, atau penggratisan uang SPP agar Robert ini dapat menunjukkan sedikit minat dalam belajar. Lalu untuk pembelajaran atau minatnya yang berkurang, guru dapat memberikan motivasi berupa dorongan atau memotivasi dengan mengajak teman-temannya yang aktif untuk yang dekat dengannya untuk aktif memberikan masukan terhadap pembelajaran yang menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.